masjid napa Irsyadul Ibad ingkang mugi-mugi selalu diparingi rahmat lan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedanten para rawuh jamaah salat Jumat ya jamaah salat tarawih niki kebiasaan khutbah di mimbar akhirnya tepat salat Jumat. Jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Tasih semangat nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus semangat. Shalli wa sallim daiman ala shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada ibu-ibu kok. Bu, semangat ya. Malam niki adalah malam nuzulul Quran. Meskipun banyak ulama berbeda. Ada yang menyatakan malam nuzulul Quran yang banyak adalah malam 17 Ramadan. Ada yang menyatakan malam tanggal 27 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 24 Ramadan. Walhasil ulama-ulama berbeda. Cuma perbedaan itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah bagaimana kita memuliakan Al-Quran, bagaimana kita menghidupkan malam-malam yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu ada beberapa ulama, ratusan ulama yang menyampaikan bahwa kata beliau Al-Quran ini diturunkan di malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam yang istimewa, di bulan yang istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan kepada orang yang istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Di malam yang istimewa, di bulan yang istimewa, kepada orang yang istimewa, dibawa oleh malaikat yang istimewa, malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang selalu menjadi utusan Allah untuk Rasulullah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk siapa? Untuk umat yang istimewa, kata Al-Qur'an. Kita ini adalah umat istimewa. Kata Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang paling istimewa. Pernahkah kita minta, ya Allah jadikan kami dan anak-anak kami sebagai umat yang istimewa? Tidak pernah. Pak, Nabi Musa, jenengan semerap Nabi Musa nggih? Bu, jenengan semerap Pak Musa. Pak Musa sawo jajar nggih semerap nggih niku sanes. Kita menceritakan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah agar diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak Allah berikan. Sementara kita baik itu lahir di rumah sakit, lahir di tempat dukun, atau lahir di kamar dan seterusnya, tidak pernah kita memilih. Ada pilihan umat Nabi Musa, umat Nabi Hud, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad. Tidak pernah ada pilihan. Baik setelah kita dilahirkan ataupun sebelum kita dilahirkan di alamul arwah, tidak pernah kita meminta kepada Allah. Tidak pernah kita pilih. Tetapi dengan gratis sudah kita diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pun lapar nggih. Kok boten semangat? Alhamdulillah. Nah, mengenai nuzulul Quran, Al-Quran ini Masya Allah ratusan bahkan ribuan keistimewaan Al-Quran. Ini kalau disebutkan nanti harus diadakan sahur bersama nanti. Makanya kita sebutkan 5 saja. Yang pertama untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu setelah tahu mengajarkan Al-Qur'an. Guru-guru TPQ, guru-guru ngaji dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang terbaik, bukan di mata presiden, ya. Bukan di mata menteri yang sebentar lagi juga akan meninggal, bukan di mata bupati, gubernur yang sebentar lagi akan ditanam di dalam tanah, bukan. Tetapi ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, yang kedua mengajarkan Al-Qur'an. Nah, napa keistimewaan mereka? Keistimewaan mereka adalah kalau kita kenal guru bahasa Inggris, kalau kita kenal guru bahasa Mandarin, kalau kita kenal guru bahasa Cina, bahasa apapun, sampai bahasa apapun itu, yang nomor 1 di dunia misalnya bahasa Inggris, kita segan dengan mereka. Kadang kita hargai, baik itu yang di perkuliahan ataupun di sekolah SMA, SMP dan seterusnya. Mereka ini mengajarkan lugat atau bahasa-bahasa sesama manusia. Bahkan bahasa Inggris ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang di luar agama kita. Sementara guru-guru TPQ, guru-guru ngaji dan seterusnya, mereka mengajarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauh lebih mulia. Jangan kita ukur, guru bahasa Inggris honornya tinggi, harus punya ijazah S1, S2 dan seterusnya. Meskipun guru TPQ tidak butuh ijazah apapun, tetapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah. Tetapi kadang kita tidak menghargai orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau bertemu dengan orang yang pakai jubah, pakai sorban, pakai rida, pakai tasbih yang besar yang panjang, kita cium tangan mereka, kita hormati mereka, kita tinggikan mereka, kita agungkan mereka. Sementara guru-guru ngaji, kadang kita tidak meremehkan kadang. Nah, ini cuma guru musola, ini cuma guru di masjid, ini cuma guru di surau dan seterusnya. Padahal ulama-ulama salaf dulu, diantaranya adalah Al-Imam Al-Baqir. Beliau orang yang mengajarkan anaknya Al-Quran dihadiahkan onta sebanyak berapa? Unta, bukan main, bukan kambing, bukan sapi, tetapi unta sebanyak 120. Kalau zaman sekarang Nmax 120. La ilaha illallah. Kalau di Gedung Kandang ini guru ngajinya punya bib 2 tahun belum lunas. Sementara santrinya tidak pernah menghiraukan. Nggih napa nggih? Wonten nggih? Hadir orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Ini kalau kita sebutkan panjang. Yang pertama untuk siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, singkat saja. Nanti takmirnya ini geruweng kalau terlalu lama. Napa malih jamaahnya. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran, kata ulama, untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini di dunia sebelum di akhirat, mereka adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah. Kalau mereka meninggal, jasadnya akan utuh. Jangankan jasadnya, kafannya akan utuh sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tapi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Madura, enten tiang metunten nggih? Enten. Nggih enten nggih. Masyaallah. Bahasa Madura itu adalah bahasa nomor 2 di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kenapa demikian? Nggih, bahasa Madura katanya nomor 2 di surga karena memang di surga bahasa ndak ada duanya. Jadi cuma bahasa Arab nomor 2, ndak ada nomor 2-nya. Makanya kata orang Madura, bahasa Madura adalah bahasa nomor 2 di surga. Allah. Nah, orang-orang yang hafal bahasa apapun, orang yang hafal kitab apapun tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sementara orang yang hafal Al-Quran, ketika dia meninggal nanti jasadnya akan utuh sampai hari kiamat, siapapun itu. Dan kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat, lalu setelah di alam mahsyar, di hari perpisahan di antara orang yang beruntung dan orang yang celaka, mereka, jangankan orang yang hafal Al-Quran, orang tua, kedua orang tua orang yang hafal Al-Quran, mereka diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tuanya ya. Orang tuanya ditanya sama orang-orang nanti di hari kiamat, "Pak, jenengan nabi?" "Sanes." "Jenengan utusan Allah?" "Sanes." "Jenengan malaikat?" "Sanes." "Loh, jenengan tiang pundi?" "Kula tiang Kedung Kandang." "Loh, kok pakai mahkota?" "Iya, anak saya hafal Al-Quran." Allah, alhamdulillah. Terus mugi-mugi meskipun kita tidak hafal Al-Quran, mudah-mudahan anak di antara kita ada yang hafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ya tapi dimondokkan. Kok amin tok yang enggak bisa. Nggih. Bu. Mboten buka nggih. Kok lemes? Napa tarawihnya terlalu lama? Mboten nggih? Kurang cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, orang-orang yang hafal Al-Quran di dunia, orang yang hafal Al-Quran, yang penting hafalannya dijaga, ajaran-ajaran Al-Quran dijaga, diikuti. Mereka jarang sekali, sangat jarang mereka akan menemukan kebingungan. Sangat jarang akan menemukan kebingungan. Dan urusan rizki ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua, orang yang hafal Al-Quran. Yang ketiga adalah, kata ulama, keistimewaan Al-Quran termasuk berhubungan juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Banyak orang-orang bacanya cuma koran. Banyak orang yang bacanya majalah. Entah itu majalah dari perkuliahan ataupun yang lain. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabih." Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat dan mensyafaati, menolong orang-orang yang membaca Al-Qur'an di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita lebih banyak pegang HP, baik itu Instagram, baik itu Facebook, baik itu YouTube, baik itu WA, baik itu apapun itu, Twitter dan seterusnya. Ini nanti di hari kiamat apakah akan datang mensyafaati kita? Tidak akan. Apakah nanti akan datang berwujud sebagai manusia yang sudah kita tekuni, Facebook misalnya, akan datang menolong kita di hari kiamat? Tidak. Buatan siapa Facebook? Buatan orang kafir. Sehingga kalau tidak kita gunakan dengan baik, Facebook, WA dan seterusnya akan mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Quran ini adalah produknya Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang saja dapat pahala, kita baca dapat pahala. Baik itu yang dengan khusyuk ataupun tidak khusyuk, Al-Quran akan selalu mendapatkan pahala ketika kita baca. Alhamdulillah. Nah, terus ulama-ulama niku nopo malih nggih di dalam bulan Ramadan. Al-Imam Malik. Imam kita siapa, Pak? Imam sanes Syafi'i nggih. Kok kados napa ragu Syafi'i napa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i
cabiknya biasa rembongan niku. Imam Syafi'i punya guru namanya Al-Imam Malik yang punya madhab Maliki. Beliau kalau sudah bulan puasa tidak mau ngajar, tidak mau nulis kitab, tidak mau hadir majelis-majelis apapun. Beliau sudah fokus dengan Al-Quran. Sehingga dari itu ulama-ulama ada yang hatamnya dalam 1 hari 1 malam hatam Al-Quran. Ada yang 3 hari hatam Al-Quran. Ada yang 2 hari hatam Al-Quran. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai setiap 2 hari sekali hatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah madhab Hanafi setiap malam hatam Al-Quran, siang hari hatam Al-Quran. Imam kita Al-Imam Syafi'i malam hari hatam Al-Quran, siang hari hatam Al-Quran. Tetapi kita Allah tadarus mungkin kadang cuma 5. Nanti setelah 10 menit tinggal 3. Setelah seperempat jam tinggal 2 sampai selesai nanti jam 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi urusan main bola, nonton bareng, subhanallah, antrinya luar biasa. Stadion pakai tiketnya mahal, hujan deras, masih full, masya Allah. Di situ tahlilan tidak, di situ hataman tidak, hanya melihat permainan bola. Nggih napa nggih? Ini tidak boleh dipungkiri. Tetapi Masjid Irsyadul Ibad mengadakan tadarus bersama, sementara yang hadir hanya 3, itu pun sambil batuk-batuk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena yang hadir sudah tua, sementara yang muda entah itu di Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi sedanten angsal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Niki hafal sedanten nggih. Ya arhamar rahimin, wah hafal semua. Masya Allah. Siapa yang punya? Jenengan semerap kitab Sulam nih, Sulamut Taufik. Nah, pasti ada yang dengar kitab Sulamut Taufik. Pasti ada yang mendengar ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Juga pasti banyak yang mendengar ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Beliau yang nulis, yang ngarang adalah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir bin Hashim Ba'alawi. Beliau ini orang Masileh, orang Tarim, tetapi keluar dari Tarim pindah ke Masileh. Beliau kalau sudah bulan Ramadan, Allah di luar bulan Ramadan, Al-Quran, 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 Al-Quran. Zikirnya beliau la ilaha illallah 25.000 kali. Salawat 25.000 kali. Tasbih 25.000 kali. Al-Quran hatam Al-Quran. Allah. Ini loh ulama-ulama terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan mensyafaati kita baik di alam kubur. Tidak akan celaka orang yang selalu baca Al-Quran. Sedikit mawon ya, kedek mawon. Jenengan bisa dalam 1 hari 1 malam 2 lembar, jenengan teruskan istiqomah. Kalau mampu 1 juz silahkan. Jangan hanya di bulan Ramadan. Jadikan Al-Quran pegangan. Jadilah kaum yang tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Artinya apa? Jangan sampai dalam 1 hari 1 malam tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Jangan sampai na'udzubillah ada orang yang sampai 1 minggu tidak pernah nyentuh Al-Quran. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Siapa yang diharapkan nanti di hari kiamat? Apakah Facebook yang selalu kita mainkan anak-anak muda kita, YouTube dan seterusnya, koran dan seterusnya yang akan dihandalkan kelak di hari kiamat? Tidak ada yang bisa dihandalkan kecuali Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran,
maka Al-Quran akan mendekat kepada kita kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Quran ini dengan memandang saja sudah pahala. Pandang saja. Tetapi bukan berarti tidak usah tadarus. Ini cukup dipandang saja. Allah boten. Maksudnya kalau memandang adalah ibadah, apalagi membaca Al-Quran. Bu, puntilam. Allah. Nah, ada 3 hal yang dipandang saja ini akan menjadi ibadah. Pertama Al-Quran, yang kedua wajah kedua orang tua kita, yang ketiga adalah laut. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulang nanti kita pandang wajah orang tua kita dengan penuh rahmat. Pandang saja, dipandang dengan apa namanya, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Tapi jangan lama-lama, nanti ditanya, hele, sudah ngaji di mana kamu ini kok koyo orang gendeng ini. Jadi jangan terlalu lama. Dipandang dengan pandangan kasih sayang. Ini sudah ibadah. Masya Allah. Nah, dan yang terakhir ya, Masya Allah, ini sudah jam 8 kurang 10 menit. Yang terakhir, Al-Quran adalah kalam yang tidak pernah bosan kita dengarkan. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Al-Quran selalu rindu, selalu enak dalam telinga kita. Alhamdulillah. Jenengan semerap Roma Irama, semerap pasti. Nyanyian apapun yang kita senangi dari Roma Irama, nyanyian apapun yang kita senangi dari Mansur S. Ini kalau yang hidup tahun 90, lawan 80, 70. Yang hidup di tahun 2010 ke atas, Ungu misalnya. Saya Sinten Male, ST12, Peter Pan dan seterusnya. Sesenang apapun kita dengan lagu mereka, pasti ada bosannya. Pasti. Lagu apapun yang kita senangi, dangdut apapun yang kita senangi, pasti bosan. Tetapi Al-Quran, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Kalamun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalam yang tidak pernah bosan kita dengarkan. Jenengan kalau sholat 4 rakaat, setiap rakaat pasti baca Fatihah. Yang umurnya sudah 60 tahun, pernahkah mengeluh, saya sudah bosan baca Fatihah, saya tahlil saja di sholat, la ilaha illallah. Enten. Ada orang yang sholatnya bosan baca Al-Quran, tidak ada. Padahal 24 jam pasti dibaca 17 kali paling sedikit. Loh kok tidak bosan? Allah, ini keistimewaan Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan semuanya kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli Al-Quran, dijadikan orang yang cinta Al-Quran, punya hubungan dekat dengan Al-Quran, selalu istiqomah baca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu sampai nanti ajal menjemput kita, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.